kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di mata kuliah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, kali ini diskusi kita bersama kelompok 2 dengan tema sinergis bekerja peneliti BK Industri. Oke, perkenalkan saya Konita Nurfaiza sebagai moderator. Kemudian narasumber kita ada Mia Solihatunisa, Multifatul Mutmiroh, dan Nurul Khairunisa. Sebelum ke mata kuliah, oh iya, yang terhormat Bapak Sugandi Miharja, SAG, MPD, PhD. Oke, langsung saja sebelum ke materi, boleh teman-teman yang presentasi hari ini untuk cek suara dulu. Cek Nurul Khairunisa di sini, apakah kedengaran? Multifatul Mutmiroh in here. Mia di sini. Iya, baik. Ada gak? Untuk peraturannya sama kayak presentasi yang kemarin, masing-masing peserta atau masing-masing narasumber mempresentasikan materinya selama 10 menit. Oke, langsung saja. Untuk materi pertama, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek apa kedengaran suaranya? Kedengeran. Nurul agak deg-degan, agak Gimana? Kedengaran ya? Ya, Pak, ya. ya, Rul, jelas suaranya. Mbak bisa PPT-nya dikeluarkan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Cukup baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk materi bimbingan konseling industri hari ini, yaitu kita akan masuk dengan metode dan statistik dalam psikologi I.O. Oke. Lanjut, Mbak Mul. Jadi, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah ada 2, yaitu tentang sains dan tentang penafsiran. Nah, untuk sains, ketika saya berbicara tentang sains, apa yang akan ada di benak-benak teman-teman? Saya minta beberapa orang lah untuk jawab ketika saya berbicara tentang sains, apa yang akan kalian ungkapkan? sains itu ilmiah. Ilmiah, oke. Yang lain? Eksak, boleh. Cukup 2 ya, karena kalau kebanyakan nanti lama. Nah, ketika saya berbicara tentang sains, saya yakin ada di pikiran, di otak kalian tentang seseorang yang menggunakan jas lab-nya, betul? Ya. Ada tabung reaksinya, betul? Betul. Nah, ini bukan maksudnya ke situ. Nah, untuk kita mengetahui sains, kita harus mengetahui apa itu tujuan dan prosedurnya. Nah, sebetulnya tujuan dari seluruh ilmu, termasuk sains itu, pertama, memiliki pemahaman, yang kedua, memiliki prediksi, dan yang terakhir adalah pengendalian.
Nah, untuk metode biasanya adalah harus logis. Karena tadi logis. Nah, itu masuk. Tergantung pada data. Selanjutnya bisa dikomunikasikan, umum, dan juga terbuka. Lalu, selanjutnya tidak membuktikan teori. Maksudnya di sini tidak selalu membuktikan teori, tetapi bisa saja mematahkan gitu, apakah betul atau salah melalui penelitian. Nah, selanjutnya ada peran dari, nah ini, sains itu ada 4, fisika, biologi, kimia, psikologi. Fisika berbicara tentang perhitungannya, biologi berbicara tentang ilmu tumbuhan, dan lain sebagainya. Kimia tentang reaksi-reaksinya, dan psikologi tentang mental-mentalnya bukan mental sih, psikologi berbicara tentang keadaan dirinya gitu. Selanjutnya, kita akan berbicara untuk peran. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, ditandai dengan pendekatan logis, harus bisa dikomunikasikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peran sains dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita minum, nah, makan, udara yang dihirup, terus ada suara-suara hujan, suara hewan, suara pohon yang tertiup angin, itu termasuk dalam peran sains dalam masyarakat. Termasuk juga komputer, internet. Nah, apalagi di masa pandemik ini, betul-betul peran sains sudah mempunyai peran yang sangat besar gitu untuk kita. Nah, kalau psikologi IO-nya itu di dalam sebuah pengadilan, dia itu bersaksi sebagai saksi alam gitu. Selanjutnya, mengapa psikologi IO terlibat dalam penelitian? Karena penelitian dari psikologi IO itu sangat dibutuhkan untuk organisasi. Karena penelitian itu bisa membuat organisasi itu jauh lebih baik. Contohnya, ada penelitian yang meneliti bahwa organisasi itu buruk atau kurang baik. Itu bisa dibenarkan. Atau organisasi itu baik, tapi bisa juga ditingkatkan. Sehingga psikologi IO ini harus terlibat dalam penelitian yang tujuannya untuk membuat semakin baiknya sebuah organisasi atau sebuah industri. Kayak gitu. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang penafsiran. Apa itu penafsiran? Nah, penafsiran itu adalah, contohnya kita tahu sebuah kata, tapi ambigu, otomatis kita butuhkan sebuah penafsiran. Nah, data itu kalau tidak ditafsirkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya ada data lain. Tapi kan untuk mengetahui data itu, kita harus mewawancarai, observasi, nah itu penafsirannya. Selanjutnya, dalam penafsiran terbagi pada 2. Di sini ada keandalan. Apa itu keandalan? Teman-teman di sini bisa melihat keandalan itu, misalkan ada seseorang yang teman-teman andalkan, atau ada obat yang selalu teman-teman andalkan ketika teman-teman demam misalkan, dan lain sebagainya. Nah, keandalan di sini kita terbagi kepada 4, bagi kepada 4. Yaitu pertama ada reliabilitas tes ulang. Apa itu reliabilitas tes ulang? Nah, reliabilitas tes ulang itu adalah melakukan tes ulang dengan hasil yang sama. Contohnya, tapi dengan waktu yang berbeda. Contohnya, misalkan Saudari Rifa hari pertama dites Quran surat An-Naba dari ayat 1 sampai 10. Minggu pertama, tes ulang kembali di 2 minggu kemudian. Apakah hasilnya sama atau tidak? Tes ulang An-Naba dari 1 sampai 10-nya sama atau enggak? Gitu, tes ulang. Selanjutnya ada reliabilitas bentuk setara.
Nah, kalau bentuk setara ini dengan soal yang sama, dengan waktu yang sama, tapi posisi yang berbeda. Contohnya, apakah hasil saya ulangan ketika duduk di depan dan duduk di belakang akan sama hasilnya atau tidak? Nah, gitu. Itu kalau untuk reliabilitas bentuk setara. Nah, selanjutnya, konsistensi internal. Kalau konsistensi internal itu pembagian data, bukan pembagian data. Pembagian soal antara ganjil dan genap. Misalkan, apakah nilai dia yang ganjil hasilnya sama, apakah nilai dia yang genap hasilnya sama atau tidak. Tetap itu bermaksud untuk sebetulnya yang dia kerjakan itu sama atau tidak, kayak gitu. Selanjutnya ada keandalan antar penilai. Kalau keandalan antar penilai itu adalah si tesnya itu sesuai dengan si penilainya siapa. Misalnya saya menilainya A. Nah, jawabannya itu harus A walaupun yang B itu benar tapi kalimatnya beda gitu. Misal maknanya beda, tapi tetap nilainya harus bagaimana penilai. Kayak gitu. Selanjutnya ada keabsahan. Itu yang kedua dari penafsiran, ada keabsahan. Kalau keabsahan, apakah pengukuran dilakukan secara akurat dan melengkapi apa yang ingin diukur. Jadi sesuai tidak dengan hasil yang ingin kita ketahui. Nah, isinya di sini ada 3, yaitu validitas terkait kriteria. Nah, kalau validitas terkait kriteria itu menghitung apa yang sudah kita rencanakan, kriteria apa yang harus kita hitung. Nah, di dalamnya ada 2, yaitu validitas prediktif, memberikan tes kepada pekerja, tetapi tidak berpengaruh dalam hal penerimaan karyawan. Contohnya, kita ngasih tes nih, kita ngasih tes sekian, tapi nilai tes itu tidak berpengaruh untuk penerimaan karyawan. Padahal dia nilainya jelek, tapi dia dimasukkan ke karyawan, kayak gitu. Yang kedua ada validitas bersamaan. Kalau validitas bersamaan itu, jadi mengelola tes tetapi sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi penerimaannya nilainya sekian, berarti diterima, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada validitas terkait konten. Kalau validitas terkait konten ini merupakan punya kriteria khusus dalam hal konten gitu. Contohnya dia harus menguasai mengetahui Office Word dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kriteria konten yang diadakan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada validitas terkait konstruksi. Kalau validitas konstruksi, bagian validitas dan hukum, yaitu berkat dan campuran, di sini akan membuktikan bahwa si data itu benar gitu adanya. Jadi kalau tadi kan tesnya kemana, tapi diterima. Nah, kalau ini validitas terkait konstruksi ini benar-benar sesuai dengan benar kayak gitu. Aduh, ya Allah, mohon maaf karena suara saya sedang tidak kurang baik. Jadi mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami walaupun sedikit, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam hal penyampaian. Mohon maaf sekali. Lanjut kepada teman saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Multi. Untuk narasumber selanjutnya dari Multifatul Mughirah, kepadanya dipersilakan. Sebelumnya kelihatan nggak PPT-nya? Ada? Belum. Oke, ada ya.
Sebelumnya jelas suara saya? Jelas, Oke, lanjut ya. Jadi masih pembahasan mengenai psikologi IO. Kalian sebenarnya tahu nggak sih apa itu psikologi IO? Psikologi IO itu psikologi industri organisasi. Berhubung kita jadi lagi bahas BK industri, ya berarti tentang industri dan organisasi. Terus dari pembahasan yang tadi Nurul, selanjutnya mengenai penelitian dan analisis data. Sebelumnya udah pada tahu kan apa itu penelitian, karena sekarang kita lagi sibuk-sibuknya ngurusin penelitian. Jadi intinya, simpelnya penelitian itu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Untuk apa penelitian? Penelitian itu untuk yang pertama memecahkan suatu persoalan. Yang kedua adalah untuk misalkan menguji hipotesis yang udah ada, kayak gitu. Nah, selanjutnya di penelitian ini ada metode pengumpulan data. Nah, di metode pengumpulan data ini ada dua, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu sangat bergantung pada tes, skala tes, terus skala penilaian, terus kuesioner, dan intinya sangat bertumpu pada angka, sehingga hasilnya pun akan menghasilkan angka. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu jenis pengumpulan datanya ya, bisa observasi, terus wawancara, misalkan studi kasus, sehingga nanti hasilnya pun bentukannya deskriptif, tidak berbentuk angka. Selanjutnya ada generalisasi dan kontrol dalam penelitian. Jadi yang penting dalam penelitian itu adalah seberapa luas hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Misalkan penelitian itu gini deh, pengaruh IP ketika melamar pekerjaan misalkan. Nah, sampel untuk bisa pengaruh generalisasinya besar itu, misalkan sampelnya harus besar. Misalkan harus sampelnya itu orang lulusan dari salah satu, misalkan dari banyak universitas ternama. Yang kedua dari universitas yang biasa aja. Yang ketiga sampelnya itu misalkan dari orang yang melamar kerja di kota besar. Terus orang yang melamar kerja di... Iya, gimana? Ini di room chat mungkin nggak kelihatan kali ya. Itu PPT-nya masih PPT yang Nurul. Oh, serius? Maaf banget. Iya, maaf banget. Iya, dari awal masih PPT Nurul gitu. Sebentar ya, mau diulang. Terima kasih. Ini. Oh. Kenapa nggak? Udah kelihatan belum? Udah. Iya, udah mau. Oke, jadi sekilas. Udah, Mul. Tadi kita bahas psikologi IO, terus penelitian dan analisis data, penelitian tadi udah, terus ini metode datanya kuantitatif dan kualitatif. Sekarang lagi bahas generalisasi. Jadi gini, yang tadi misalkan contohnya tentang pengaruh IP dalam melamar kerja. Nah, di Indonesia misalkan. Nah, itu kan judulnya yang besar. Seberapa kuat generalisasi hasil dari penelitian itu adalah dilihat dari sampelnya. Misalkan sampel yang dibuatnya ya, ada banyak. Yang pertama adalah orang yang melamar kerja di di kota besar. Terus orang yang melamar kerja di kota kecil, orang yang melamar kerja di perusahaan kreatif, orang yang melamar kerja misalkan di perusahaan industri produksi, orang yang melamar kerja dari universitas ternama, dan orang yang melamar kerja dari universitas biasa aja. Itu kan sampelnya banyak, dan itu beragam orang. Nah, akhirnya ketika sampel ini besar dan banyak, dan meluas, itu generalisasinya lebih luas. Jadi, penelitian ini bisa digunakan untuk lebih umum seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kontrol. Seringkali ketika penelitian di lapangan, variabel itu ngabur aja, variabel terus kejadian, jadi nggak bisa kekontrol sama kita. Nah, sama yang peneliti. Antisipasinya apa?
antisipasinya adalah ya kita melakukan kontrol eksperimen. Misalkan kalau misalnya orang sains itu ketika misalnya kita mau penelitian ke lapangan. Nah, ketika variabel di lapangan jadi rancu dan nggak bisa dikondisikan, kita pindah ke lab seperti itu. Dan ada kontrol statistik juga. Statistik ini lebih realistis daripada kontrol eksperimen. Selanjutnya ada analisis data. Jadi analisis data itu intinya ya menelaah dan mengurai data sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya yang objektif sesuai dengan data. Nah, di analisis data ini ada, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Dipulkan kalau bisa. Nggak kelihatan, tetap aja. Mau disebutin aja ya ini. Jadi statistik deskriptif dan inferensial. Oke, nah jadi di statistik deskriptif dan inferensial ini ada statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu menjelaskan distribusi skor atau angka yang telah dikumpulkan. Simpelnya statistik deskriptif ini adalah menjelaskan mengenai data yang ada. Jadi ketika kita udah punya data ya, itu ada statistik deskriptif. Nah, bentukannya apa datanya? Bentukannya kayak misalkan diagram, grafik, atau tabel. Itu ada statistik deskriptif. Selanjutnya ada statistik inferensial. Statistik inferensial ini yaitu mengumpulkan data untuk sampai pada beberapa kesimpulan, untuk menarik kesimpulan tentang suatu hubungan. Inferensial itu kesimpulan. Jadi, statistik ini dilakukan untuk menyimpulkan dari data deskriptif yang udah ada di atas. Nah, selanjutnya ada signifikansi statistik. Signifikansi statistik ini didefinisikan dalam istilah pernyataan probabilitas. Jadi ini tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi misalkan jadi tentang menemukan perbedaan ya, menemukan perbedaan antara dua variabel misalkan. Jika perbedaan itu lebih kecil atau lebih besar, berarti itu probabilitasnya gimana. Nah, itu di signifikansi statistik. Selanjutnya ada konsep kekuatan statistik. Nah, kekuatan statistik ini berasal dari penggunaan sampel yang cukup besar untuk membuat hasil dapat diandalkan. Jadi intinya, kalau misalkan konsep kekuatan statistik ini adalah semakin kecil sampel yang kita gunakan sebagai peneliti, maka semakin rendah pula daya untuk deteksi atau identifikasi perbedaan yang nyata atau ada. Gimana kalau sampelnya kecil ya berarti daya deteksinya pun kecil. Itu berarti kemungkinan generalisasinya penelitian ini tingkatannya pun kecil sekali. Selanjutnya ada korelasi. Jadi korelasi itu apa, teman-teman? Kita semua pasti udah sering dengar ya kata korelasi ini. Jadi korelasi ini sarana untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Jadi ketika misalkan gini, jadi pas kita lagi memeriksa hubungan variabel yang sedang kita amati, sebelum menarik kepada kesimpulan, kita harus tahu dulu, kita harus mempertimbangkan, kita harus mengidentifikasi dulu apakah hubungan itu disebabkan oleh variabel ketiga atau variabel kedua yang menyebabkan pertama, atau yang variabel pertama yang menyebabkan kedua. Nah, contoh variabel dikatakan berkorelasi ini ada yang negatif, ada yang positif. Dikatakan positif jika variabel satu itu diikuti oleh variabel yang lain. Segini, variabel pertama diikuti perubahan variabel yang lain. Contohnya umur, ini di bidang industri ya, misalkan contohnya gini, umur karyawan dengan keproduktifan. Jadi nanti hasilnya gini, semakin tua umur karyawan, maka produktivitasnya semakin meningkat. Ini berarti hubungan korelasinya positif. Kenapa? Karena mengarah ke satu arah, yaitu umur meningkat, terus umur meningkat, produktivitas pun meningkat, gitu. Nah,
selanjutnya teman-teman ada analisis meta. Analisis meta ini adalah analisis statistik dari beberapa studi. Cara yang ampuh untuk memperkirakan hubungan dalam studi tersebut dan mengoreksi pengaruh mereka. Jadi analisis meta ini metode statistik untuk mencari kesimpulan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang udah ada. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan jadi mean effect size. Jadi hasil dari penelitian analisis meta ini, hasilnya ada efektivitas dari penelitian-penelitian yang udah ada. Gimana pengaruhnya, efektif atau enggak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mikro, makro, dan meso riset. Mikro ini dalam industri adalah perilaku individunya. Kalau mikro, unsur terkecil dari perilaku individunya. Sedangkan makro itu kolektif perilaku kolektif, kayak misalkan sekelompok karyawan. Nah, itu. Nah, antara mikro dan makro ini, itu ternyata nggak bisa jalan dua, harus dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, oleh karenanya ada meso riset. Meso riset ini artinya itu antara atau tengah. Jadi dia yang memadukan, meso riset ini yang memadukan antara studi mikro dan studi makro gitu. Hubungan antara unsur terkecil kayak perilaku satu karyawan misalkan dengan perilaku kolektif satu divisi misalkan seperti itu. Oke, sekian dari Multi, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Multi Fatul Mukmiroh. Oke, selanjutnya lanjut ke pembahasan selanjutnya oleh Nia Solihat Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Multi, tolong PPT-nya. Multi udah ngajak diskusi aja, ih. Udah? Ready, Mi? Nia? Ini cuman Multi doang yang nggak kedengar suara Mia atau gimana? Mia nge-lag. Sama semuanya. Oke. Sok, Mi. Mungkin belum mulai kali ya Mianya. Apa udah mulai? Soalnya nggak kedengeran Bu. Suaranya nggak ada. Heh. Putus-putus tadi. Kedenger, Mi. Udah ada. jelas. Ya, ada. 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 Selamat sore semuanya. Selamat sore Mia. Malam. Ya, nanti kalau suaranya putus-putus aku skip nggak apa-apa. Maksudnya aku kasih tahu gitu ya pas di tengah-tengah. Ya, di chat aja. Oke. Ya, nanti dicetin sama semuanya. Gerak. Apa sih, Wak? Langsung aja ya. Jadi Mia akan menjelaskan mengenai penelitian BK Industri. Nah, lanjut Mul. Jadi konselor yang bekerja di perusahaan konsultan membantu berbagai sisi lebih produktif serta memotivasi para karyawannya gitu. Jadi konselor di industri ini tentunya bakal berbeda dengan konselor di pendidikan gitu. Jadi gimana sih konselor ini berupaya untuk perusahaan ini menjadi lebih baik lagi, karyawannya merasa lebih nyaman dalam bekerja gitu, nggak ada masalah di perusahaannya gitu. Jadi konselor ini membantu ketika ada permasalahan di suatu perusahaan, pasti konselor ini membantu untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah organisasi perusahaan tersebut. Lanjut, Mul. Nah, penelitian, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya.
penelitian BK Industri ini terbagi menjadi 5 item. Yang pertama ranah penelitian BK Industri, terus yang kedua pendidikan dan penelitian BK Industri, terus yang ketiga ada tempat penelitian, yang keempat ada metode penelitiannya seperti apa, dan yang terakhir ada ethics in industrial. Lanjut, Mul. Bentar. Nah, di ranah penelitian BK Industri ini, kan BK Industri ini menerapkan prinsip ilmu perilaku pada lingkungan kerja. Jadi, ilmu psikologisnya juga tentunya dipakai, seperti ilmu perilakunya tentu, ilmu kejiwaannya juga, karena hal itu tuh pasti bakal berpengaruh juga pada aspek gimana sih pada orang karyawannya itu bekerja ketika perilakunya itu nggak seimbang gitu. Terus juga pendekatan industrial ini menentukan kompetensi yang dibutuhkan suatu pekerjaan dan meningkatkan kinerja para karyawannya gitu. Gimana ya, BK atau konselor industri ini kan jadi meneliti para karyawannya gimana untuk para karyawannya ini nggak malas-malas bekerja, terus juga pastinya merasa nyaman. Terus juga hal ini tuh ditentukan sama tiga hal. Yang pertama perilaku personal, terus yang kedua perilaku keorganisasian, dan yang ketiga faktor manusia dan ergonomi. Nah, perilaku personal ini berkaitan dengan analisis jabatan, terus juga merekrut karyawan, menyeleksi karyawan, menentukan tingkatan gaji juga ditentukan sama HRD-nya, terus pelatihan, terus juga mengevaluasi kinerja karyawan. Kan dari awal juga tugas HRD itu yang menyeleksi karyawan kan, jadi melihat dari CV-nya tentunya apakah cocok atau enggak, bakal keterima atau enggaknya itu tergantung dari HRD-nya. Jadi first impression dari para calon yang mencalonkan diri untuk bekerja di sana tuh harus ditampilkan pada saat interview gitu. Jadi HRD juga pasti bakal nyeleksi juga gitu. Terus setelah itu HRD juga bakal menentukan karyawan ini lebih cocoknya di mana sih selain dari CV-nya itu gitu. Pasti di CV kan juga ditentuin kan kita pengennya di mana. Terus setelah itu BK Industri juga mengadakan pelatihan untuk para karyawannya gitu. Jadi mengoptimalkan kembali kompetensi yang dipunya oleh karyawan. Terus juga setelah lama karyawan yang bekerja, pasti dilakukannya pengevaluasian. Nah, pengevaluasian ini gimana sih karyawan tersebut dalam bekerja, apakah baik atau buruk. Terus yang kedua ada perilaku keorganisasian. Nah, perilaku keorganisasian ini berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi pastinya di suatu perusahaan atau di suatu lembaga instansi juga ada seorang yang dinamakan dengan pemimpin. Nah, pemimpin ini gimana sih caranya dia bertugas sebagai pemimpin, apakah mengayomi kepada karyawan bawahannya, apakah seperti apa gitu. Terus juga berkaitan dengan kepuasan kerja. Terus juga melakukan motivasi karyawan. Terus komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam organisasi ini pastinya tentunya jangan sampai ada yang dinamakannya dengan miskomunikasi, apalagi ketika dalam bekerja. Terus mengatasi konflik dalam organisasi atau dalam struktur jabatan lah ya gitu. Jangan sampai sebutkan ke kinerja karyawannya gitu. Jangan sampai permasalahan pribadi malah dibawa-bawa pada saat bekerja. Terus juga perubahan organisasi, terus juga ada proses kelompok dalam organisasi, seperti pembentukannya seperti apa, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada pendidikan dan penelitian industri. Nah, pendidikan dan penelitian industri ini, para konselor industri harus memperoleh pendidikan dari master degree program. Nah, master degree program ini diperoleh selama 2 tahun setelah sarjana gitu. Jadi ngambil
ngambil keprofesian lagi gitu. Jadi kayak konselor pendidikan jadi harus lagi gitu. Terus juga ada doktoral program. Nah, ini diperoleh dari 2 tahun pertama dari program dokter mengambil mata kuliah bidang BK. Jadi ini mengambil beberapa mata kuliah program bimbingan konseling. Nah, terus juga pastinya dalam penelitian BK industri ini ada sebuah manfaat atau kegunaan bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, manfaatnya itu penelitian BK ini yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan dapat digunakan untuk mengefisiensikan kinerja serta meningkatkan performa perusahaan. Jadi perusahaan itu kan ditentukan juga oleh kinerja para karyawannya selain pada produknya gitu. Misalkan produk kosmetik yang kayak gitu, skincare kayak gitu-gitu, karena skincare-nya bagus, kosmetiknya bagus, pasti ada seseorang yang di balik layarnya yang bekerja dengan keras. Terus juga penelitian ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumahnya dan juga di tempat kerja. In the morning, and I study English because I want to improve my English, especially in speaking skill. Because I have to take my master degree, and I think that's all. Yes. Okay, Ina. It's very detailed for yourself. Terus yang selanjutnya, Mul. Bentar-bentar. Masih di slide sebelumnya. Masih di slide sebelumnya, Mul. Nah, pertimbangan dalam penelitian industri ini kan ada 2 aspek. Yang pertama ide, terus juga hipotesis, dan juga teori. Nah, langkah pertama untuk melakukan penelitian ini kan pastinya kita membutuhkan apa sih yang akan diteliti gitu. Idenya seperti apa gitu. Idenya mau apa gitu, mau nentuinnya ke aspek mana gitu. Nah, setelah menentukan ide ini, kita harus menentukan hipotesis. Jadi menentukan berhasil apa enggaknya gitu. Jadi kira-kira ini benar apa enggak ya gitu. Tapi hipotesis ini juga didasari oleh yang namanya teori tentunya. Itu terus juga didasari oleh penelitian sebelumnya, referensi sebelumnya juga pastinya, dan juga logika. Terus yang kedua adalah literatur review. Nah, literatur review ini kita mencari sebuah referensi lain seperti jurnal dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian kita gitu, yang saling berhubungan. Next. Terus yang selanjutnya ada tempat penelitian. Tempat penelitian ini ada 2. Yang pertama penelitian di laboratorium dan juga di lapangan. Nah, tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan pada 2 tempat penelitian ini. Nah, penelitian di laboratorium ini kan pastinya kita bereksperimen sebagai konselor industri. Jadi, kita melihat resume pelamar kerja dan juga melihat review pada saat interview lamaran kerja gitu. Kemudian, kita tuh berpendapat gitu, pelamar ini tuh seperti apa dari hasil penelitian laboratorium ini. Nah, keuntungan dilaksanakannya di laboratorium ini, peneliti dapat mengatur banyak variabel gitu. Jadi, seberapa banyak yang akan kita teliti. Terus yang kedua ada peneliti di lapangan. Nah, peneliti di lapangan ini kan kita langsung gitu, observasi di lapangan, melihat kenyataannya seperti apa gitu, situasi di perusahaan ini seperti apa. Jadi, kita bisa mengamati secara langsung oleh kedua mata kita gitu. Jadi kita juga dapat mempersepsikan sendiri gitu hasil dari pengamatan kita sendiri. Contohnya kalau di perusahaan ini, misalkan kita sebagai konselor industri membuat sebuah
ruangan supervisor yang nyaman dan juga tidak nyaman. Nah, kita bisa melihat karyawan ini bakal seberapa banyak jumlah sih karyawan yang akan mengunjungi kedua tempat ini gitu melalui CCTV. Jadi kita bakal menentukan hasilnya sendiri dari hasil pengamatan kita. Terus slide selanjutnya. Nah, metode penelitian ini ada 5. Yang pertama eksperimen, terus yang kedua ada kuasi eksperimen, yang ketiga penelitian, yang keempat ada survei, dan yang terakhir ada meta-analisis. Nah, eksperimen ini metode yang paling kuat, karena dari seluruh metode yang lain, metode ini itu dapat ditentukan hubungan sebab akibatnya gitu. Sebab dari penelitian ini seperti apa dan akibatnya akan seperti apa setelah dilakukannya hasil penelitian. Terus yang kedua ada kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen ini bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil dari program yang baru diimplementasikan gitu dari suatu organisasi atau dari suatu perusahaan. Terus ada penelitian arsip. Nah, ini yang ketiga ada penelitian arsip, bukan penelitian. Nah, penelitian arsip ini kita melihat dari catatan-catatan dokumen-dokumen karyawan sebelumnya kepada dokumen karyawan gitu. Jadi ya kita meneliti gitu seberapa baik buruknya tingkatan kerja para karyawan dihubungkan dengan penelitian arsip itu. Terus yang keempat ada survei. Nah, pada saat survei ini kita bisa bertanya kepada karyawan tentang gimana sih mereka berpendapat kepada organisasi perusahaan, terus juga mungkin direktur sumber daya manusia pada sebuah perusahaan, kita bisa bertanya kepada mereka tentang bagaimana sih kalian, maksudnya kepada direktur SDM ini merekrut para pekerja karyawan yang baru gitu, karena kan dari HRD ini pasti berkaitan dengan para direktur SDM. Terus juga bagaimana misalkan kita bertanya kepada manajer tentang kesuksesan dari metode yang digunakan pada pencapaian kesuksesan perusahaan. Terus juga ada meta-analisis. Nah, meta-analisis ini adalah metode statistik untuk mencari kesimpulan berdasarkan penelitian sebelumnya gitu. Jadi hasil dari meta-analisis ini disebut dengan effect size yang mengindikasikan efektivitas dari beberapa variabel. Gitu. Nah, dari meta-analisis juga terdapat beberapa aspek, ada 5 aspek. Yang pertama ada korelasi koefisien. Nah, bagaimana sih hubungan antara dua variabel gitu. Terus juga mayoritas studi yang menggunakan korelasi dalam tes statistik mereka gitu dalam konselor penelitian BK Industri gitu. Terus ada difference score. Nah, difference score ini digunakan sebagai efek size ketika BK penelitian BK Industri ini mencari perbedaan di antara dua kelompok gitu. Pembedanya apa sih, ukuran yang menjadi pembedanya apa? Nah, selanjutnya ada subject samples. Nah, subject samples ini berapa banyak sih yang akan kita teliti gitu, sampelnya akan berapa orang gitu misalkan. Karena hal ini berkaitan dengan seberapa besarnya perusahaan pasti hanya akan mengambil beberapa sampel doang gitu. Akan berbeda ketika perusahaan kecil mempunyai karyawan juga sedikit, pasti akan melakukan penelitian ke seluruh para karyawannya. Terus juga ada running study, terus yang terakhir ada statistical analysis. Nah, setelah semua data terkumpul, hasilnya akan dianalisis secara statistik, akan dihitung secara keseluruhan, gitu. Berbeda dengan
apa ya, kalau misalkan penelitian kualitatif kan pasti akan dideskripsikan gitu, berbeda dengan kuantitatif pasti ada hitungan-hitungannya gitu. Terus yang selanjutnya ada ethics in industrial. Lanjut lagi, Mul. Nah, ethics industrial ini maksudnya karyawan pasti bakal menggunakan nilai moral dan personalnya gitu, kebiasaan mereka seperti apa, pasti di kehidupan sehari kan pasti punya prinsip masing-masing gitu. Terus hal ini tuh bakal menjadi pembeda antara satu orang dengan yang orang lainnya kan. Pasti seorang yang ngambil keputusan ini pasti dengan caranya sendiri gitu. Nah, ini dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama tipe A, terus juga yang kedua ada tipe B. Nah, tipe A ini menunjukkan ketidaktentuan yang tinggi pada apa yang baik dan buruk, tidak terlihat solusi yang terbaik, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Terus jadi yang pertama ini, karyawannya itu kayak dilema gimana sih, jadi belum, jadi belum memiliki kepastian sendiri gitu. Terus yang kedua ada tipe B. Nah, tipe B ini biasanya individu tahu yang benar, namun memilih solusi yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri gitu. Jadi mereka nggak memikirkan keuntungan buat orang lain gitu. Misalnya ketika kita menjual HP, pastinya tahu kan kondisi HP kita, tapi misalkan ada kerusakan dalam HP tersebut, tapi malah kita memberikan penilaian tersendiri kepada pembeli, misalkan ini mah HP-nya masih baik gitu, mas, bagus lah kualitasnya gitu, nggak ada minusnya gitu, misalkan kayak gitu. Nah, mungkin itu materi dari penelitian BK Industri. Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Mia Solihatunisa. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa pembahasan dari kelompok 2 mengenai teman-teman, kita kali ini sesi diskusinya akan dibagi menjadi 2 ya. Untuk sesi diskusi yang pertama, boleh teman-teman chat siapa di forum chat, siapa yang mau bertanya nanti dipanggil sama moderator. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan yang disampaikan baik oleh Multi atau oleh Nurul ataupun oleh Mia, boleh disampaikan melalui chat siapa yang mau bertanya. Nanti pertanyaannya disebutkan langsung gitu ya. Sambil nunggu. Itu sambil ada Teh Popi. Ya? Mana? Itu Teh Popi ada di chat. You're calling please. Saya net. Oke, siapa lagi teman-teman nggak dibatasin ya pertanyaannya. Kalian gitu. Bebas. Mau sampai jam 12? Oke. Silakan. Atau sesi pertama kita nunggu dulu aja 3 gitu. Satu. Sok aja dari Teh Popi dulu kalau ada pertanyaan, sambil Teh Popi ngajin pertanyaan, yang lain sambil mikir. Gak mau nanya, takut sama Jagger. Ada Jagger itu, Mia. Kok ayahnya memperhatikan. Teman-teman di mute dulu ya. Oke. Teh Popi, boleh waktunya dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin
Izin perkenalkan diri, nama saya Poppy Daimanurul Huda. Mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan sedikit dan kurang jelas ya. Makanya di sini saya izin bertanya mungkin mengenai bimbingan konseling industri nih. Apakah di seluruh perusahaan industri itu ada konselornya, khususnya dari konselor Islam gitu. Nah, jika memang ada, terus apa yang membedakan antara konselor biasa dengan konselor Islam di industri? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk narasumber ini mau langsung dijawab aja atau mau nunggu pertanyaan yang lain? Halo, narasumber. Halo. Ya, mau langsung dijawab aja atau? Ya, halo. Langsung dijawab aja atau nunggu pertanyaan yang lain? Aku mah taunya di perusahaan tuh kita kalau misalkan ngelamar ke perusahaan gitu dan terus kita ininya dapatnya ke HRD gitu, karena HRD kan yang berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia di perusahaan gitu. Gitu kan, Pop. Boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Oh, boleh. Nggak boleh. Kan tadi Mia bilang yang Mia tahu itu HRD, berarti yang disebut dengan konseling industri itu HRD itu bisa juga disebut dengan konselor industri gitu. Tapi mungkin kalau misalkan dari kebijakan perusahaannya ada konselor, terus juga ada HRD-nya juga, pasti meren aku. Aku mau nambahin teh. Soalnya kan psikologi juga dari jurusan psikologi, pasti kalau misalnya larinya ke perusahaan jadinya HRD gitu. Iya, aku mau nambahin sama aja kayak Mia, jadi kan sama aja kita seorang konselor BKI dan seorang psikologi itu ada apa sih namanya? Bidang garapannya adalah di industri organisasi industri. Nah, kemudian larinya di mana ketika masuk ke perusahaan. Yang pertama adalah kalau udah masuk ke perusahaan itu benar tadi kata Mia di HR atau HRD di bidang, karena kan HRD itu ngurusin bidang SDM. Nah, yang waktu itu disebutin sama Konita, tugas dari seorang konselor industri yang minggu lalu Konita paparkan adalah lebih ke mengkonsultasi atau misalkan memberi layanan informasi mengenai yang pertama misalkan keuangan, terus kepuasan, terus kendala di kantor seperti apa, itu kan juga bisa di-handle sama orang HR. Jadi konselor atau psikolog industri organisasi itu bisa masuk ke bidang HR dari segi pengembangan manusianya. Nah, dari segi pengembangan manusia itu bisa lewat konseling atau misalkan lewat kebijakan-kebijakan yang bisa disalurkan mengenai kepuasan dari seorang karyawan itu sendiri. Dari aku gitu teh. Tapi nanggepin kalau yang Islam sendiri, misalkan yang Teteh maksud teh konselor yang latar belakangnya BKI atau di sananya ada atau di kantornya itu ada konselor Islam atau gimana teh? Yang maksud saya itu yang latar belakang dari BKI gitu. Oh, sebenarnya kalau
yang dari multi tahu ya, yang tahu waktu itu pernah baca, dan dari teman Bapak juga, kalau misalkan kita beranahnya ke konselor di industri, ya itu tergantung nanti pembahasannya itu ketika tergantung nanti dari permasalahannya apa dari seorang karyawan itu. Kalau menurut saya sendiri nggak masalah dari latar belakang konselor industri, konselor BKI atau misalkan BK umum. Dan kalau menurut saya malah kalau BK umum itu korek ya kalau misalkan multi salah. Kayaknya aku belum pernah lihat yang BK umum itu ke industri. Biasanya soalnya dari psikologi. Jadi adanya BKI kita yang ranahnya sosial sama yang psikologi. Nah, ketika itu BKI Islam atau BK umum ya, itu nggak masalah sih menurut Multi, karena kan nanti pada akhirnya di perusahaan juga bahasnya mengenai kondisi karyawan dan kondisi perusahaan tentang industri atau organisasi itu sendiri. Dan ya udahlah itu sekitar. Ya, terus apa ya, menurut BKI, kalau misalkan kita dari lulusan BKI punya nilai plusnya sendiri tahu. Soalnya kan kita selain dari umum, selain tahu teori umum, kita juga tahu dari Islamnya seperti apa gitu. Misalkan apa ya, dari perusahaan itu jangan sampai 24 jam itu kerja terus, tapi harus didasari juga sama pendidikan penerapan keagamaannya juga gitu. Misalkan waktunya zuhur ya sholat zuhur, sekalian istirahat, terus juga mungkin sebelum bekerja dilaksanakan sholat duha juga gitu misalkan gitu. Atau mungkin dari penerapan keagamaan juga selama setiap 1 bulan sekali mungkin dilakukannya atau ada program pengajian misalkan gitu, pengajian karena perusahaan gitu. Jadi selain kita bekerja harus juga ingat sama Allah juga gitu. Terus juga kalau misalkan mungkin ada agama lain selain Islam yang mungkin kita diterapkan lagi gitu penerapan keagamaannya mereka gitu. Baik, terima kasih Multi Mia. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Ini masih sesi pertama ya. Masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Rasa penasarannya dari teman-teman kita tunggu. Sambil kita kasih waktu aja ya buat sesi pertama. Pertanyaannya ini 4 menit dari sekarang sampai jam 17.15. Sambil menunggu pertanyaan yang di forum chat, kita review lagi. Dari awal tadi Multi Nurul menjelaskan tentang metode dan statistik dalam psikologi. Ingat-ingat ya teman-teman, bisa nanti mau ditanyain. Nah teman-teman, ternyata sains itu deket banget ya sama kehidupan keseharian kita, kayak apa-apa gitu berhubungan dengan sains. Ternyata sains juga lingkupnya tuh nggak sempit banget, kayak yang kita tahu tentang sesuatu yang ilmiah atau sesuatu yang hitung-hitungan. Nah, tadi Nurul menjelaskan tentang ruang lingkup, peran, kemudian keandalan, keabsahan, tentang kriteria perhitungan. Kemudian tadi Multifatul Mufiro menjelaskan tentang penelitian dan analisis data. Nah, penelitian dan analisis data itu ada apa aja? Ada metode, generalisasi itu kayak kontrol, terus analisis, statistik deskriptif, inferensial, kemudian korelasi, analisis meta, mikro tentang perilaku individu, makro tentang perilaku kelompok, dan mikro riset antara mikro dan makro. Terus tadi terakhir, Nia menjelaskan tentang penelitian BK industri. Masih belum ada yang nanya ya teman-teman. Nia menjelaskan, halo Nia. Nia menjelaskan tentang ranah penelitian, kemudian pendidikan dan penelitian, tempat penelitian, metode, ada eksperimen, kuasi eksperimen, penelitian, survei, meta-analisis, dan
ethics penelitian. Wah, masih 2 menit lagi. Itu Ayo, si teman-teman yang Restu Ibu ada yang mau nanya katanya, tapi dia lewat WA karena susah masuk di Zoom. Oh, oke. Susah itu ya, susah ngirim chat di Zoom ya? Dia susah masuk di Zoom. Sinyalnya. Sok kirim aja gitu. Iya. Bentar, masih mengetik. Oke, terus tadi Teh Popi nanya di PKI industri di seluruh perusahaan itu ada nggak sih? Terus apakah ada bedanya antara BK industri sama BK industri Islam gitu ya? Yang dijawab sama Multifatul Mutmiroh dan Mia Solihat Benisan. Iya, jadi kalau BK industri itu ya mau nggak jauh beda sama HRD ya. Biasanya kalau di perusahaan tuh, biasanya perusahaan itu masuknya ke HRD, Human Resources Development. Iya, jadi kadang sebenarnya bukan dari psikologi aja loh, tapi dari jurusan manapun punya bisa jadi HRD ternyata. Bisa. Jadi kan di HRD sendiri tuh ada bagian-bagiannya. Nah, kayak misalkan SDM di manajemen kan juga ada penjurusannya. Bagian SDM itu juga masuk. Ada yang bagian analisis data, ada yang bagian konselingnya. Jadi di Human Resources Development tuh ternyata masih dibagi-bagi lagi, nggak cuma tentang pembahasan konseling, tapi juga pembahasan tentang kayak misalkan meningkatkan mutu manajemen. Iya, peningkatan mutu, manajemen karyawan gitu ya. Net itu kayaknya Restu udah deh. Restu udah ya? Oke. Apa itu jauh? Restu, oh ini pertanyaan dari Restu. Apa peran konselor mengenai etika dalam industri? Ntar dia masih dengar nggak? Restu masih dengar nggak sih? Oke. Apa peran konselor mengenai etika dalam industri? Mangga narasumber. Teman-teman kalau ada yang di tengah-tengah mau nanya, tinggal dikirim di forum chat aja ya. Air restunya ada di sini. Ini mau nanya tapi agak apa? Restunya ada di sini. Bentar ya, aku lihat dulu. Nggak ada restu di sini mah. Restu nggak ada, restunya nggak bisa masuk Zoom. Masih kesulitan. Mungkin ya? nanti dia denger di YouTube kan, bisa diulang. Emang mau dikirim di YouTube? Jawab dulu aja menurut aku mah. Oke, mangga teman-teman. Apa ya? Ini ada chat dari Nurul katanya mau jawab. Oke, mangga Nurul.
Multi mau coba jawab. Oke, silakan Multi. Tapi jawabnya di sini restunya nggak ada. Oh iya, dijawab aja mau nggak apa-apa? Nanti di-share ke YouTube kan? Oh Iya, gitu. iya. Jadi nanti Mia sama Nurul bisa nambahin ya. Pertanyaannya apa peran konselor mengenai etika dalam industri? Jadi kan di konselor itu di bagian di perusahaan itu juga dia sebentar. Sorry. Di perusahaan itu juga orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan mutu ya. Maksudnya dari segi karyawannya atau perusahaannya, di SDM-nya. Nah, ketika lebih ke potensi sih menurut Multi, menangani etikanya tuh lebih ke potensi. Jadi ketika seorang karyawan punya potensi lebih, tapi dia nggak punya attitude misalkan, nah itu dikasih apa ya? Dikasih layanan informasi mengenai bagaimana runtutan atau etika koordinasi di sebuah perusahaan. Terus bagaimana cara nge-treat sesama karyawan seperti apa. Terus juga bagaimana cara dia untuk mengoptimalkan mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Itu juga bisa lewat misalkan etika. Kan ada ya orang di perusahaan itu ada karyawan itu sistem kerjanya yang nggak sehat dan ada yang sehat. Ada yang orang pintar berpotensi tapi tidak beretika. Nah, caranya seperti apa ya? Kita kenali dulu tentang mengenai kepribadiannya, di asesmen terlebih dahulu. Terus dia sebenarnya ini poinnya adanya di bagian apa misalnya kayak gitu. Lalu diberikan solusi yang cenderung terhadap poin atau potensi dia sehingga etikanya pun tidak melenceng dan sejalur dengan apa. Ketika orang udah suka tertarik sama misalkan hal ini, hal A, jadi dia akan punya effort untuk berubah menuju ke titik garis lurus di poin A itu. Itu dari aku. Ya, ada yang mau nambahin? Iya. Teman-teman, tadi waktunya udah 17.20 ya. Kita masuk ke pertanyaan sesi 2. Oke, tadi pertanyaan dari Restu sudah dijawab oleh Multifatul Mutniroh. Sekarang ada yang mau bertanya dari Rani Meliawati. Oke, Rani, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, ini pertanyaannya, kalau dirasa nggak nyambung, nggak apa-apa gitu, nggak dijawab juga. Cuma pengen tahu pandangan dari teman-teman pemateri. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu menyambung dari pertanyaan Mia yang kemarin, yang ada kasus sebuah perusahaan yang memperkerjakan pegawainya itu dirasa kurang manusiawi ya, Mi. Jadi perusahaan es krim gitu, tapi tidak memanusiakan pegawainya gitu. Dan kemarin juga sudah dibahas oleh Bapak, peran konselor itu selain bisa menjadi menengahi antara pihak perusahaan dan pegawai, bisa juga sebagai pihak yang mampu memediasi sampai pada pengadilan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana kalau aturan itu sudah ditetapkan dalam undang-undang, ini mah misalnya gitu ya, gimana kalau misalnya aturan yang diproteskan oleh pegawai itu kepada pihak perusahaannya sudah ditetapkan dalam undang-undang sehingga kita sebagai konselor yang mampu memediasi sampai pengadilan pun memang sudah ada undang-undangnya gitu. Nah, gimana nih peran kita sebagai konselor ketika memang situasinya seperti itu gitu? Apakah memang kita menyerah saja dan berusaha untuk menjelaskan kepada pegawainya atau seperti apa gitu? Enggak.
Oke, Multi mau nanya dulu. Maksud dari kan yang kemarin itu bilang ada perusahaan produk ice cream yang tidak memanusiakan pegawainya. Tapi gimana kalau misalnya itu udah ada dalam undang-undangnya? Nah, undang-undangnya undang-undang apa nih? Undang-undang kayak gimana? Misalnya kayak undang-undang udah ditetapkan gitu kan, sekarang lagi rame nih undang-undang Cipta Kerja yang katanya nggak tahu hoax, tapi jikalau memang itu benar gitu ya, undang-undang itu yang dibayarnya itu sesuai jam gitu, atau ya pokoknya tidak manusiawi, intinya mah kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah itu gimana gitu kita sebagai konselor menyikapinya atau memandang itu gitu. Multi boleh nambahin sekalian yang Rani nggak? Aku sebagai wanita ya, bukan sebagai moderator. Jadi tadi nyambung sama yang Rani, sebenarnya nggak nambahin pertanyaan apa? Oh ya, jadi dari kenapa ICE itu sebenarnya bisa memenangkan, maksudnya bisa punya suara atau bisa punya kesempatan untuk berbicara itu karena UU Ketenagakerjaan itu masih berlaku. Jadi para karyawan itu bernaung di bawah UU Ketenagakerjaan. Gitu. Jadi jaminan hidup para karyawan itu bisa ada undang-undangnya gitu. Kenapa ICE ini sebenarnya bisa, cuma mungkin karena nggak ada pendukung dari internalnya atau mungkin HRD-nya, jadinya masih susah gitu loh, mau gitu. Oke, mangga dijawab. Maaf ya kalau nggak nyambung. Ya setelah aku karyawan tuh punya hak yang diatur sama UU Ketenagakerjaan yang sekarang diganti ya sama Omnibus Law. Mangga Multi. Terima kasih. Mia sama Nurul mau jawab? Mangga Mbak Mul. Aku mah yang mikirnya kemarin kan PPM Insos tuh kan ada bagian rehabilitasi sosial, terus ada jaminan sosial, terus ada ketenagakerjaan yang berkaitan sama tenaga kerja. Nah, itu tuh kalau misalkan ada sebuah kasus gitu, dari pihak Densosnya teh bisa mendampingi orang yang memiliki kasus. Ngerti nggak sih? Jadi kita teh ngerti. Jadi sebagai advokasi. Didampingi sama anak Dinsos, sama karyawan Dinsos gitu, staf Dinsos. Contohnya kayak kasus ABH ini anak yang berkaitan dengan hukum. Nah, anak berkaitan dengan hukum ini didampingi sama Dinsos untuk melakukan asesmen, baik itu yang menjadi korban ataupun yang menjadi pelaku gitu, sama-sama didampingi sama Dinsos. Nah, Dinsos ini juga bekerja sama dengan kepolisian, terus juga sama pengacara juga gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan perusahaan, pasti kalau misalkan karyawannya ini bertindak, ya pasti ada pendukungnya gitu. Misalkan pengen berubah mah gitu. Aku mau nambahin. Nit, mungkin nambahin ya? Nambahin juga deh. Oh, Mbak Mul dulu. Yang tadi pertanyaan Rani, harus gimana? Dari, ini mah liarnya pikiran aku ya. Jadi gini, ketika kan sekarang itu lagi, wow gitu, yang RUU Cipta Kerja gitu. Tapi kan pas ketika DPR ngesahin, itu kan belum bisa diaplikasikan kalau misalkan presidennya belum. Itu dari masa presiden ngesahin itu ada jangka 30 hari sampai berkas itu diterima presiden dan presiden ketok palu gitu, setuju. Nah, ketika misalkan teman-teman, kalau misalkan nanti pas presiden itu oke saya setuju misalkan kayak gitu, ini diterima, itu
berarti ketika undang-undang itu dilempar ke DPR lagi untuk dijalankan, untuk diaplikasikan ke masyarakat, berarti ada re-agreement lagi dong. Ya nggak sih teman-teman? Jadi ada perjanjian ulang lagi yang harus sesuai sama undang-undang itu di setiap perusahaan-perusahaan yang bernaung di Indonesia. Baik yang itu kan salah satu syarat si perusahaan itu apa ya? Bisa legal adalah bisa legal di Indonesia itu adalah isi dari ada peraturan-peraturannya yang harus sesuai sama undang-undang. Nah, ketika undang-undang baru ya berarti re-agreement lagi, diurus perjanjian ulang lagi dengan karyawan yang sesuai dengan undang-undang yang baru itu. Kan tadi pertanyaannya gimana kalau misalkan berbeda sama undang-undang harus gimana? Ya, nanti ada re-agreement lagi di perusahaan itu untuk nyesuaiin perjanjian ulang lagi yang sesuai sama undang-undang itu sendiri. Itu dari aku, teman-teman. Mau nambahin deh. Boleh, Nit? Konita hilang. Oh, iya, boleh. Iya, langsung aja. Untuk ke konselornya sih enggak ngomong tentang UU dan segala seluk-beluknya. Jadi kalau misalkan untuk seorang konselornya selain untuk penengah, jadi kita gunakan kita gunakan mungkin caranya si konselornya menggunakan alih tangan kasus. Di mana karena kalau itu di aku Nurul nggak ada suaranya. Halo, Nurul. Rul. Oh, nggak ada suara. Oh, mungkin jaringan kali ya. Oh, oke, diulang lagi aja. Diulang lagi aja, Nurul. Oke, jadi gini, Nurul nggak akan bicara tentang UU-nya, tentang dan lain sebagainya, tapi lebih ke konselornya. Jadi, selain untuk menjadi penengah, si konselor itu saatnya untuk mengeluarkan jurus alih tangan kasus. Kenapa? Karena jika kita lihat gitu, permasalahannya bukan berupa demand-nya. Kasus. Nah, oleh karena itu, si konselornya coba untuk mengalih tangan kasus kan ke polisi kah, ke dinsos kah, seperti tadi yang dikatakan oleh saudari saya Mia. Mungkin kayak gitu ya dalam konselornya mah. Untuk UU-nya dan lain sebagainya sudah dijawab oleh teman saya yang lain, baik Teh Multi dan lain sebagainya. Mungkin saya cuma bisa menambahkan segitu adanya. Oke. Atur nuhun. Sami-sami. Oke, teman-teman. Sesi 1 tadi udah, sesi 2 juga masih jalan. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan. Rani juga puas ya sama jawaban dari Multi dan Nurul. Ya, insya Allah puas. Alhamdulillah, terima kasih. Jawabannya pertanyaan yang tadi sudah terjawab gitu ya. Jadi sebagai konselor itu bisa mengalih tangan kasus gitu ya. Soalnya kan itu mah bukan kuasa konselor juga gitu kan. Ya, insya Allah terjawab. Terima kasih Nurul, Multi, dan Mia. Sami-sami Teh. Kembali kasih Rani. Oke. Untuk ini nggak ada yang mau bertanya lagi. Udah cukup ya teman-teman. Oke. Sudah banyak waktunya juga. Iya teman-teman. Maaf ya. Iya sudah sore. Maaf banget gitu. Untuk selanjutnya pandangan umum dari Bapak Sugandi Miharja SAG MAG PhD dipersilahkan. Baik, terima kasih, ini luar biasa diskusinya. Tapi kalau boleh usul ke depan tuh jangan terlalu lebar dari topik intinya gitu. Ini topiknya ini kan tentang riset. Nah, kalau bisa itu saja dulu.
Ya, kalau bisa mah jangan jauh-jauh. Misalnya kalau kita bikin skripsi, kita berhubungan dengan industri, kira-kira judulnya apa kan gitu. Nah, cara menelitinya bagaimana? Apakah apa tuh kuantitatif, kualitatif? Kalau dia kualitatif, apa namanya, bikin instrumennya seperti apa yang update, yang kira-kira berhubungan dengan industri 4.0 atau dengan keindonesiaan atau transisi apaan gitu. Tapi kalau mau luas juga boleh. Dan topik-topik yang dibicarakan tadi itu sebenarnya nanti akan terus diulang pada topik-topik berikutnya gitu. Jadi supaya lebih mendalam ke depan tuh ingat topiknya ini tentang apa, maka pertanyaan tentang itu. Tulisannya tentang itu, contoh pun tentang itu, kira-kira begitu ya. Tapi secara keseluruhan ini saya senang diskusi ini, semua semangat gitu ya. Dan semoga kita dapat hasil terbaik. Sekali lagi terima kasih untuk Kosma kita, untuk PJ kita, untuk para presenter, para kontributor, dan seluruh peserta aktif diskusi ini. Kembali kepada MC kita. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sugandi Miharja SAG MAG PhD telah menyampaikan pandangan umumnya. Untuk selanjutnya kita ke kesimpulan ya teman-teman. Disimpulkan dari serangkaian diskusi yang telah kita simak tadi bahwa kelompok 2 menjelaskan tentang penelitian, tentang aspek-aspek apa saja yang ada dalam penelitian seorang BK industri, kemudian ranah-ranah apa saja, kemudian bagaimana cara menganalisis data, kemudian tentang metode, statistik, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman, karena waktu kita ternyata sudah habis, lebih 4 menit dari jadwal seharusnya. Kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Baik teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan baik dari moderator maupun narasumber. Mohon maaf banyak mohon maaf banyak kesalahan atau banyak noise dari narasumber maupun dari moderator. Ya. Mari kita akhiri saja sesi diskusi kali ini. Semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Khususnya saya pribadi. Maaf banyak kesalahan. Saya Konita Kofaiza. Sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.